Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak yang saya hormati, yang paling saya hormati di sini Pak Kiai yang satu dinasti dengan saya, sesama Pak Kiai Amin Sumah, ya, saya Riawan Amin, dan Wapres Ma'ruf Amin. Jadi ini dinasti Amin. Ya. Jadi Pak Kiai, terima kasih undangannya yang telah diberikan dan seluruh jajaran HISI, terutama juga Bu Profesor Amelia, ya, para pembicara, ya. Para pembicara di sini saya hormati Pak Firman Abdullah Wibowo, kemudian Bapak Sultan Emir, dan moderator kita Ibu Yuke, ya. Nah, ini ditampilkan pertama kali oleh Bu Yuke adalah foto 8 Mei 2013. Ya, 8 Mei 2013 di Kementerian BUMN. Ya. Yang perlu saya catat di sini adalah untuk sejarahnya supaya jelas adalah sebelum 2013, dari 2010, 2008 ya, bahkan jauh sebelumnya kita ini industri ya. Kita industri ini sudah menghimbau pemerintah dan regulator agar ada bank BUMN yang dikonversi menjadi syariah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya jelas ya, adalah mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Ya, satu, pangsa pasar, ya. Itu yang tujuan utamanya, pangsa pasar, ya. Kedua adalah tentunya reputasi bahwa ada bank BUMN syariah yang membuktikan bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia ini mendukung ekonomi syariah, ya. Itu pesan utamanya, ya. Pangsa pasar dan pesan dukungan bangsa dan negara Republik Indonesia melalui pemerintahnya terhadap ekonomi syariah. Tapi jawabannya terus terang yang kami terima ya sekarang, ya, atau yang beberapa orang yang dulu mengusulkan menerima kenyataan yang ada adalah bukan konversi bank syariah, bank pemerintah, tetapi bank syariah yang sudah ada, yang menurut kami sudah berjalan sangat baik, ya. Sebagai contoh adalah banknya Pak Firman Abdullah itu, Pak Firman Abdullah Wibowo itu, ya. Bank dengan kasa di atas 60% itu BNI Syariah, ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya sudah baik sekali, ya. Dan saya tahu juga budaya kerjanya, ya, lingkungan direksi dan komisarisnya, ya. Bagaimana BNI Syariah itu berusaha betul-betul menampilkan wajah yang islami, ya. Jadi yang saya mau katakan adalah merger atau enggak merger, ya, bank syariah yang sudah ada ini sudah baik, ya. Jadi maksud saya adalah kalau udah baik, ngapain kita cari inisiatif-inisiatif yang beresiko malah tidak menjadi tidak baik, ya. Ini maaf nih kalau saya berbeda pendapat, ya. Bukan berarti saya tidak mensupport. Saya akan terus mensupport siapapun yang berjuang di ekonomi syariah. Ya. Tapi kalau pandangan, menurut saya, yaitu tadi, ya. Stephen Covey mengatakan, the enemy of the best is the good. Kita gagal menjadi yang terbaik karena kita sering melakukan hal-hal baik, ya. Kita sering melakukan hal-hal baik yang mencegah kita menjadi terbaik.
Nah, saya khawatir bahwa inisiatif ini yang tidak sesuai dengan aspirasi awal, ya, akhirnya akan berujung kepada melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mencegah kita menjadi yang terbaik. Nah, perlu saya sampaikan di sini, saya ulang-ulang saja, ini basicnya yang saya pikir sudah sangat tepat disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres adalah, bank syariah itu jangan visinya visi sempit dong. Ya. Jangan visi cuman urusin yang 5%. Ya. Bank syariah itu harus menjadi pilar ketahanan nasional. Ya. Jangan menjadi ketahanan umat Islam saja. Ya. Walaupun nggak bisa dipisahkan, ketahanan umat Islam itu ya ketahanan nasional, tapi jangan dalam arti yang sempit. Nah, pilar ketahanan nasional, ekonomi nasional, bagaimana menjadi pilar kalau cuma 6% trap, 5% trap, ya, seperti dikatakan sebelumnya. Ya. Yang namanya pilar ketahanan nasional itu kalau sudah dominan. Dan tidak ada lagi yang bisa menggambarkan dominasi itu selain pangsa pasar transaksi syariah yang besar. Ya. Saya dengan elaborate mengatakan transaksi syariah yang besar. Karena saya tidak percaya bahwa industri itu ditentukan oleh sebuah bank besar. Ya. Industri itu bisa besar, ya, walaupun dia terdiri dari bank-bank yang kecil. Ya. Dan yang paling penting bukan bank syariah. Yang paling penting adalah transaksi syariah yang dominan. Ya. Bank itu bagi saya, dan bagi, saya rasa bukan saya, kebanyakan orang sekarang ya, kebanyakan orang yang sudah melihat perkembangan digital banking, itu semua sepakat bahwa dalam dunia yang global dan interconnected ini, yang namanya institusi itu, bank, tidak beda dengan ATM, tidak beda dengan mobile banking. Cabang bank itu hanyalah delivery channel. Jadi jangan berpikir delivery channel transaksi syariah itu hanya bank syariah. Justru disinilah kesalahan mindset yang besar gitu. Kita dari awal sudah membeda-bedakan, ya, memisah-misahkan antara bank syariah versus bank konvensional. Bank syariah versus bank konvensional. Padahal yang penting adalah transaksi syariah versus transaksi konvensional. Hal lain yang disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin adalah sinergi dengan konvensional. Ini udah persis deh, udah betul sekali, ya. Bagaimana kita mau keluar dari 5% atau 6% trap kalau kita tidak mau bersinergi dengan empunya resources. Saya mohon maaf, ya, empunya resources bagi bank BUMN syariah itu bukan Menteri BUMN, ya, karena Menteri BUMN itu berganti dengan cepat, ya, dan Menteri BUMN tidak akan sempat untuk ngurusin yang begini-beginian, ya. Empunya resources bagi BUMN syariah, bank BUMN syariah adalah bank konven, yaitu induk-induknya. Mereka itu yang punya resources, mereka itu yang punya modal besar, mereka itu yang punya punya jaringan luas, mereka itu yang punya teknologi. Ya. Jadi kalau Pak Kiai Ma'ruf mengatakan sinergi dengan bank konvensional, artinya bagi saya tidak lain adalah kita menggunakan resources dari bank konvensional. Jangan berpikir mau besar sendiri, stand alone, reinvent the wheel, ya, mendesain teknologinya sendiri lagi, mendesain cabang-cabangnya, mendesain model bisnisnya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? The next 3 years will be the same with now. Ya.
nothing happen. Implikasinya nothing happen. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman bahwa the problem gap tentang percentage dan nominal. Ya. Bahwa bank konvensional sudah 8.000 triliun, syariah cuma 600-800. Kita tumbuh 100%, tidak berarti apa-apa dibandingkan national asset gitu. Ya. Nah, kalau kita ini sebagai makhluk kecil melawan suatu raksasa, ya, dalam pengertian positif ya, bukan dikotomi tadi. Ya kita menunggangi dia dong. Bukan kita gimana ya? Bukan kita sombong, kita katakan ayo kita stand alone, face to face, ya. Saya lawan Anda. Ya kita akan jadi telur di ujung tanduk. Ya. Jadi saya sepakat sekali yang dikatakan Kiai Ma'ruf Amin, sinergi bank konvensional. Sehingga akhirnya transaksi syariah, sekali lagi saya mengatakan transaksi syariah, bukan bank syariah, ya, bisa menjadi pilihan rasional. Ya. Pilihan rasional dan inklusif. Apa itu pilihan rasional? Pilihan rasional adalah masyarakat memilih transaksi syariah tanpa ditakut-takuti, ya, dengan nanti masuk neraka, ya, nanti kalau nggak ke bank syariah tidak dapat surga, ya. Itu metode saya 15 tahun yang lalu, gitu, ya. Saya tidak mengatakan itu salah, bahkan wajib dilakukan, ya, untuk menunjukkan diferensiasi. Tetapi pengalaman 28 tahun perbankan syariah ini stuck, ya. Mohon maaf kalau saya menganggap ini stuck, ya. 5% trap, 6% trap, ya. Menyatakan bahwa masyarakat itu akhirnya memilih secara rasional. Ya. Ini realita, ya. Jadi kemurnian syariah itu adalah nilai tambah dan harus kita pelihara, ya. Tapi kita jangan memaksa masyarakat itu, ayo dong ke bank syariah, ayo dong ke bank syariah, nanti masuk surga, ya. Jangan hanya itu maksud saya, ya. Jangan hanya itu. Karena tidak bisa kita memaksa masyarakat berubah. Kalau kita katakan kita harus lebih syiar, kita harus lebih ini, ya silahkan tunggu 100 tahun, ya. Sampai betul-betul masyarakat berubah pikirannya dan nggak akan terjadi itu, ya. Jadi kalau kita if we keep doing what we are doing, ini yang dikatakan Benjamin Franklin, we will keep getting what we are getting. Dan itu semua berangkat dari mindset Bapak Ibu sekalian, cara berpikir kita, rasional atau tidak. Jadi saya akan jadi pegangan saya, kalau saya mudah-mudahan yang lain juga melakukan hal yang sama, akan menjadi pegangan saya bahwa visi syariah itu adalah menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional. Jadi tidak ada jalan lain, dominasi pangsa pasar. Kedua, harus bersinergi dengan bank konven, ya, supaya kita efisien. Nah, ini tujuan merger ini salah satu yang paling rasional adalah efisiensi. Tadi sudah disampaikan, ya. Karena memang selama ini bank syariah tidak menjadi pilihan rasional karena memang tidak efisien, ya. Karena memang tidak menguntungkan. Ya. Ketahanan ekonomi nasional, sinergi bank konven, pilihan rasional. Berikutnya Mbak. Nah, Quran surah 29:64. Ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Ya. Bahwa dunia ini cuma permainan dan senda gurau. Ya. Bagi bapak-bapak sekalian yang setelah bekerja keras, berjuang di ekonomi syariah, maaf, saya mohon maaf, tapi saya menganggap bahwa 28 tahun ini kita cuma banyakkan lahwun wa la'ibun. Ya. Mindset kita tidak lurus. Mindset kita tidak pernah diselesaikan. Ya. Yang saya takut adalah 2-3 tahun ke depan, bisi-bisi, sibuk lagi, inisiatif baru,
tapi tidak menambah pangsa pasar sama sekali dan melanggengkan 5% trap. Bank Syariah Indonesia berpotensi menjadi pilihan rasional jika yang dikatakan tadi terjadi. Jika mampu, efisien. Tapi saya udah dengar komentar dari orang-orang yang in charge terhadapnya, bahwa jangan khawatir, tidak akan terjadi penutupan cabang, tidak akan terjadi layoff. Kita akan pelihara apa yang ada sekarang. Lah itu salah besar menurut saya. Harus menutup cabang kalau itu redundant. Harus itu mengurangi jumlah karyawan. Kalau memang kita mau mengejar efisiensi. Nah ini, maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, saya pemain lama. Jadi saya kadang-kadang bicara masa lalu. Kalau pemain baru, bicara masa depan. Tapi saya tetap berpendapat bahwa masa depan kita bisa diperbaiki jika kita belajar dari masa lalu. Saya melihat beberapa hal yang perlu saya catat walaupun saya nggak sempat selesaikan tadi ya. Mungkin urgent items-nya dulu ya sebelum saya bicara lebih panjang ya. Apa implikasi merger Bank Syariah ini terhadap industri? Saya jadi devil advocate saja ya. Bahwa salah satu implikasinya adalah kita nggak fokus ya. Industri menjadi tidak fokus ya. Kita terpaku dengan lahun wala'ibun ya. Padahal banyak hal-hal lain yang lebih mendesak. Misalnya ya. Siapa yang memikirkan revisi Undang-Undang Perbankan Syariah? Siapa yang memikirkan? Saya tahu Mas Sultan Emir udah memikirkan karena beliau concern ya dengan terminologi wajib spin-off 2003. Wajib spin-off 2003 ini baik di perbankan maupun di asuransi, wah ini bencana besar kalau menurut saya. Kenapa bencana besar? Karena akan terjadi pemaksaan untuk spin-off padahal belum tentu layak, satu. Kedua adalah jika dipaksakan spin-off ini, ya, maka akan terjadilah profitnya akan turun, ya masalah-masalah finansial yang lain, sehingga institusi-institusi tertentu akan memilih untuk tutup aja, ya. Jadi ini prioritas revisi Undang-Undang Perbankan Syariah. Mutlak diperlukan. Kemudian, ya, Anda bicara tentang, sekali lagi, saya pemain lama. Ya. Saya harus bicara jas merah. Ya. Industri syariah ini tidak akan ada. Ya. Tidak akan seperti sekarang, seandainya bank syariah pertama tidak pernah lahir. Ya. Industri syariah ini tidak akan ada, ya, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak dan masyarakat seandainya bank muamalat, ya, sebagai bank syariah pertama tidak lolos dari UGD Krismon 1998. Yang alhamdulillah berhasil dilewati. Ya. Yang saya mau katakan, rason d'etre daripada industri ini adalah berdirinya bank muamalat. Ya. Dengan segala pengalamannya, dengan segala kecerdasannya, dan juga dengan segala kebodohannya. Nah, sudahkah industri ini dan kemapanannya dan KNKS dan presiden yang sudah menjadi ketua, bukan menjadi wakil, sudahkah benar-benar memikirkan kesinambungan bank syariah pertama di Indonesia? Apakah dia akan terus? Apakah dia akan kolaps? Ya. Apakah dia hilang signifikansinya? Ya. Ini lebih urgent menurut saya. Ya.
Kemudian secara metode, ya, yang dikatakan Pak Firman tadi tentang syariah first, ya, ya boleh cerita juga lah Bapak Ibu sekalian. Kalau di CIMB itu, CIMB Group, keputusan tentang syariah first itu diputuskan pada saat saya masih board CIMB di Kuala Lumpur. Ya. Tapi ada keraguan CIMB untuk melakukannya, entah keraguannya itu di Indonesia atau di mana, akhirnya Maybank yang lebih dahulu melakukan transaksi mengedepankan syariah first. Dan kita bisa lihat, kita bisa pelajari ya. Maybank yang kalau nggak salah komisarisnya waktu itu Pak Ahyar ya, Pak Ahyar Ilyas, bagaimana mereka bertumbuh dengan sangat cepat, bukan sebagai stand alone bank, tetapi sekedar sebagai unit usaha syariah. Ya. Jadi bukan bank syariah kunci daripada pertumbuhan transaksi syariah. Kuncinya adalah syariah first-nya, dukungannya. Ya, dukungan establishment kemapanan terhadap transaksi syariah. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini di Malaysia, ya, kebetulan Malaysia juga salah satu contoh kita tentunya, ya, yang menjadi juara operasional syariah, ya, yang pangsanya terbesar dan menjadi panutan itu bukan bank, mohon maaf, bukan Bank Islam Malaysia Berhad, ya, tetapi Maybank, dan itu adalah unit usaha syariah. Jadi kembali lagi saya katakan revisi undang-undang perdagangan syariah ini mutlak diperlukan, ya. Karena ruh daripada undang-undang tersebut yang mohon maaf sekali lagi dulu digulirkan Asbisindo, tapi Asbisindo tidak mampu menggolkan, ya. Ruhnya adalah bahwa UUS itu di spin off setelah dia 50% dari induk, bukan constraint waktu yang utama, ya. Nah, saya tidak bermaksud menafikan bahwa udah bank syariah ini mergernya batalkan saja, nggak begitu ya. Kita harus mendukung ya. Pemiliknya sudah menyatakan demikian, kita harus dukung ya. Dan saya berharap sekali apa namanya ya, permasalahan dengan Muhammadiyah ini harus diselesaikan. Ya. Nggak bisa dibiarkan berlarut-larut ya. Dan saya mohon maaf juga, saya cerita sejarah lagi sebagai orang tua. Ya. Motor pertama untuk perbankan syariah di Indonesia secara institusi adalah ICMI dan MUI. Ya. Tetapi siapa motor di MUI-nya? Ya. Itu namanya almarhum Bapak Amin Aziz. Ya. Bapak Amin Aziz lah motor daripada transaksi keuangan syariah di Indonesia. Ya. Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Ya. Almarhum Bapak Amin Aziz. Ya. Dewan Pengawas Syariah pertama ketuanya adalah Kiai Haji Ashar Bazir. Ya. Tokoh PP Muhammadiyah. Ya. Pak Firman Abdullah saya pikir tahu sekali bahwa bank-bank syariah telah menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah, menandatangani kerjasama, saya tahu persis. Ya. Pak Anwar Abbas sebagai motornya. Ya. Sudah diperbaharui setahun yang lalu kalau nggak salah, tahun lalu diperbaharui. Tapi saya ingat awal-awal dulu, ya, pertamanya yang diajukan sebagai mitra Muhammadiyah itu 8 bank. 2 diantaranya adalah bank konvensional besar, yaitu Mandiri dan BNI. Itu yang diajukan karena tidak bisa menafikan 2 bank BUMN terbesar. Apa yang terjadi waktu itu sampai di Pak Din? Dicoret 2 bank besar itu. Pak Din mengatakan kalau mau konsisten syariah, ya syariah. Nah, ini motivasi seperti ini kan nggak main-main Bapak Ibu sekalian ya. Ini mosaik yang penting ya, dibandingkan juga banyak mosaik-mosaik yang lain yang nggak bisa kita sebutkan satu demi satu. Ya. Pak Din mengatakan coret yang konvensional syariah semua. Akhirnya jadi 7 atau 8, saya sendiri agak lupa prosesnya. Ya. Tapi komitmen Muhammadiyah itu jelas. Ya.
Saya sampai mengirimkan WA waktu itu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan kiblat ya sholat kita di masjid-masjid di Jogja. Pak Din Samsudin meluruskan kiblat ya, keuangan Muhammadiyah, ya, yaitu total syariah. Ya. Motivasi dan visinya seperti itu, bahwa itu terjadi atau tidak di lapangan itu cerita lain. Ya. Jadi bagi saya urgent item itu adalah revisi Undang-Undang Perbankan Syariah. Pertama, tolong Pak Bapak-bapak di KNKS, tolong dipikirkan matang, apalagi ketuanya presiden. Ya. Walaupun saya juga khawatir juga ya, Pak Presiden itu sudah memanggil banyak orang 3 tahun yang lalu waktu masih ada Pak JK untuk bisa menambah setoran modal di Bank Syariah pertama tadi. Ya, ini udah 3 tahun. Ya, kita belum tahu nih sampai mana. Saya berharap sudah makin dekat itu. Ya, karena nggak ada bank muamalat, tidak ada industri. Ya, bank muamalat lenyap, ya reputasi rusak kita semua. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan misalnya adalah, dan ini nggak perlu susah-susah sebetulnya, ini masalah regulasi. Ya. Bank syariah itu terkendala perkembangannya, ya tentu saja adalah keterbatasan KAR dan LDR. Ya. Nah, KAR dan LDR ini kan cuma masalah rasio, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau regulator terbuka hatinya, sebagai contoh saja, ya, bahwa capital adequacy ratio Bank Syariah Indonesia itu kita konsolidasikan dengan yang lebih besar, yaitu induk-induk bank BUMN, semua jadi satu. Kan nggak sulit Pak Firman, Pak Heri Gunadi untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya untuk terpaksa harus tambah modal lagi. Ini kan cuma masalah rasio dan masalah regulasi. Ya. Kemudian tidak ada batasan di LDR, tidak ada batasan juga termasuk penempatan dana dari bank-bank besar tersebut yang jaringannya seperti dikatakan tadi sudah ribuan, ya, untuk menempatkan dananya di Bank Syariah Indonesia. Ya. Saya katakan saya board di CIMB Islamic. Ya. Saya tahu bahwa dana terbesar CIMB Islamic itu dana yang didapatkan dari outlet-outlet induknya. Nggak ada batasan-batasan penempatan. Ya. Maka mereka tidak pernah pusing dengan dana murah. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang namanya bank itu, walaupun kita suka berutopi macam-macam, ya, tapi realitasnya adalah bank itu nggak beda dengan tukang duren. Ya. Tukang duren beli duren murah dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Ya. Bank itu apakah bank konvensional ataukah bank syariah, dalam prakteknya adalah membeli uang kepada masyarakat dan menjualnya dengan lebih mahal. Kalau belinya mahal, jualnya mahal, nggak laku. Kalau belinya murah, jualnya murah dan menarik debitur-debitur yang cakep. Ya. Makanya saya katakan tadi, kasa BNI Syariah yang begitu bagus itu sesuatu gitu. Ya, sesuatu. Ya. Sehingga walaupun saya tidak pernah berhenti dukungan ya kepada siapapun di industri syariah, ya, saya berpendapat tadi itu, saya ragu ini sebetulnya cuma sibuk-sibuk aja atau memang ada implikasi positifnya kepada industri perbankan syariah. Jangan dibilang saya tidak yakin, saya hanya mengatakan saya belum yakin. Ya. Bukan berarti saya tidak mendukung, tapi saya belum yakin. Dan satu hal lagi saya ingatkan kembali, untuk apa kita ada kalau kita tidak tahu kita untuk siapa. Dan salah satu yang kita hadir syariah itu adalah untuk Muhammadiyah, untuk Nahdlatul Ulama, untuk Persis, untuk umat. Ya. Untuk menjadi hub dunia, kita tidak perlu main di dunia. Karena
dalam dunia Islam, we are the world. Ya. Kalau lokal syariah di Indonesia tumbuh, Anda nggak usah ngomong soal global index, soal ranking segala macam yang dibandingkan dengan Bahrain, dengan Dubai, omong kosong itu. Saya udah berkali-kali ke sana kan, itu modelnya beda, ya. Dan penduduknya juga cuma berapa? Nggak sampai 500.000. Ngapain kita hub dunia dengan memikirkan dunia? Ya. Kita menjadi hub dunia dengan pangsa pasar ekonomi transaksi syariah di Indonesia dominan. Saya rasa demikian aja Bu, nanti kita teruskan dengan tanya jawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.